Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Whole New House. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita yang rela melakukan apa saja demi bisa membayar sewa rumahnya. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan kepada seorang wanita yang sedang ngobrol sendiri di tepi pantai. Wah, mungkin dia lagi ngobrol sama rumput yang bergoyang ya guys. Wanita itu sendiri bernama Yu Jung-i. Diketahui bahwa Yu Jung-i ini lagi bingung tentang keuangannya dikarenakan dia belum bisa bayar uang sewa rumahnya. Scene berganti kepada seorang pria yang lagi rebahan di kursi santainya. Pria itu sendiri bernama Sung Ming. Di saat Sung Ming lagi menikmati waktu luangnya, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita, di mana wanita itu bernama Soji. Soji sendiri adalah istri dari Sung Min. Soji yang melihat suaminya sedang rebahan, dia pun langsung menggoda suaminya itu. Aduh, masih siang, udah ngajak nakal aja nih. Kan kasihan para penontonnya Mimin. Ya, namanya juga lelaki, lihat istri udah kayak gitu, jadi langsung saja terjadilah enak-enak di situ. Di keesokan harinya, terlihat Sung Min yang sedang duduk berdua dengan tetangganya. Tetangga Sung Min sendiri bernama Shin Yen Ho. Di situ Shin Yen Ho bercerita tentang keuangannya yang membuat dia kebingungan untuk membayar sewa rumahnya. Shin Yen Ho pun bercerita panjang kali lebar kali tinggi. Maksudnya bercerita panjang lebar sama tetangganya itu. Di saat para pria itu lagi menghibah tentang keuangannya, tiba-tiba Yu Jung-i datang menghampiri mereka berdua. Di sini Yu Jung-i merupakan kekasih dari Shin Yen Ho ya guys. Yu Jung-i pun menyapa mereka berdua dan disuruh duduk oleh kekasihnya. Sementara Sung Min yang melihat kemolekan tubuh tetangganya pun, dia selalu memperhatikan tubuh dari Yu Jung-i. Shin Yen Ho yang mengetahui bahwa kekasihnya dipandangi dengan tatapan museum pun mengajak Yu Jung-i untuk masuk ke rumahnya dan pergi meninggalkan Sung Min. Aduh, ini laki satu nggak ingat ada istri di rumah apa ya? Scene berganti kepada Shin Yen Ho dan Yu Jung-i yang lagi ada di kamarnya. Di situ mereka pun ngobrol-ngobrol sambil membicarakan tentang masalah mereka. Yu Jung-i yang memang sedang galau tentang keuangannya pun tidak bisa menutupi hal itu. Namun Shin Yen Ho yang mengetahui kekasihnya lagi galau gulana, dia mencoba untuk menguatkan hati dari pasangannya itu. Shin Yen Ho pun mencoba menenangkan Yu Jung-i dengan sebuah pelukan. Ya, mungkin dikarenakan pelukan aja belum cukup, akhirnya mereka pun melakukan enak-enak di situ. Sementara Sung Min yang masih rebahan di depan rumah, tiba-tiba dia mendengar ada suara desahan dari kamar Shin Yen Ho. Sung Min yang penasaran dengan suara itu pun mencoba memastikannya dengan menguping di balik pintu rumah Shin Yen Ho. Dari situ, Sung Min mengetahui kalau suara itu merupakan suara Yu Jung-i yang lagi dienakin oleh Shin Yen Ho. Karena tak tahan mendengarkan desahan-desahan itu, akhirnya Sung Min pun pergi dari situ. Gak tahannya kenapa nih? Pasti pengen ya. Scene berganti pada Sung Min yang sedang duduk sendirian. Dia masih saja terbayang-bayang dengan suara desahan-desahan Yu Jung-i yang tentunya membuat buyung puyuhnya meronta-ronta. Alhasil, dia pun memainkan jari-jarinya untuk menenangkan buyung puyuhnya. Di saat Sung Min lagi asik mainin jari-jarinya, malahan istri si Sung Min ini datang dan melihat semua kelakuan suaminya. Di situ, Soji pun mendekati suaminya dan menggoda buyung puyuhnya. Namun sayang, Sung Min yang berfantasi dengan Yu Jung-i pun tidak merespon sentuhan Soji. Malahan, dia menyuruh Soji untuk pergi sebentar. Kasihan, padahal istrinya kayaknya udah pengen tuh.
Di siang harinya, saat Yu Jung yang lagi jalan sendirian dan mencari kekasihnya, dia pun bertemu dengan Sung Min. Di situ, Yu Jung menanyakan kepada Sung Min apakah dia melihat Shin Yen Ho atau tidak. Sung Min pun mengatakan kalau Shin Yen Ho sedang pergi menemui temannya. Sung Min yang melihat Yu Jung sedang kebingungan dengan masalah keuangannya pun, dia mencoba untuk membantunya. Namun, Sung Min mengajak Yu Jung untuk membicarakan hal itu di rumah saja. Wah, kayak efek pandemi nih di rumah saja. Mendengar hal itu, Yu Jung pun mengajak Sung Min untuk pergi ke rumahnya. Aduh, kira-kira bantuan apa ini ya? Namun, kepergian Sung Min dan Yu Jung diketahui oleh Soji. Akhirnya, Soji pun membuntuti mereka berdua. Di saat mereka berdua ada di rumah Yu Jung Sung Min pun menawarkan bantuan kepada Yu Jung dengan syarat Yu Jung harus menenangkan buyung-puyuh milik Sung Min. Ya kan, tuh modus. Mendengar hal itu pun Yu Jung menjadi galau gundah gulana. Namun karena Yu Jung yang memang membutuhkan bantuan dari Sung Min, akhirnya dia menuruti keinginannya. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di sisi lain, Soji yang tadi mengetahui suaminya masuk ke rumah Yu Jung dia hanya bisa menguping dari balik pintu. Tapi dia malah mendengar desahan-desahan manja dari rumah itu, yang menandakan bahwa suaminya lagi main kuda-kudaan dengan wanita lain. Akhirnya, Soji pun pergi dengan kemarahan yang diperbuat oleh suaminya. Scene berganti di saat Shin Yen Ho yang pulang ke rumahnya. Dia sangat terkejut karena dia mendapati kekasihnya yang tidak menggunakan busana dan sedang berduaan dengan tetangganya. Wah, ini perasaannya kayak gimana ya? Pasti hancur banget nih. Tanpa basa-basi dan dengan kemarahan yang ada di dalam hati Shin Yen Ho, dia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Karena kemarahan Shin Yen Ho, dia pun mencoba menyendiri di suatu tempat. Di saat Shin Yen Ho yang lagi memikirkan perbuatan kekasihnya, dia didekati oleh Soji. Soji pun bercerita bahwa dia juga mengetahui perbuatan suaminya dengan Yu Jung Di situ, Soji mencoba menenangkan Shin Yen Ho dengan cara mengajaknya untuk enak-enak. Tentunya dengan alih-alih membalas perbuatan pasangan mereka. Shin Yen Ho yang memang sedang geram dengan perbuatan Yu Jung pun dia menuruti perkataan Soji. Akhirnya, Soji mengajak Shin Yen Ho untuk berenak-enak di sebuah tenda. Waduh, nemu tempat aja nih mereka berdua. Setelah semua terjadi, Yu Jung yang merasa bersalah kepada Shin Yen Ho pun mencoba meminta maaf kepadanya. Dia juga mencoba menjelaskan tentang semua yang terjadi. Shin Yen Ho yang sudah mendengarkan penjelasan dari Yu Jung pun mulai menerima keadaan itu. Di akhir film diperlihatkan Shin Yen Ho dan Yu Jung yang akan pindah rumah. Mereka pun berpamitan kepada Soji. Di situ terlihat Soji yang senang atas pindahnya mereka berdua. Soji pun menyampaikan hal itu kepada suaminya. Mendengar kepergian Yu Jung Sung Min pun tidak bisa merelakannya. Namun apalah daya, dia dicegah oleh istrinya. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.